Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang tahsin dan masih diberikan kesempatan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan salah satu amalan dalam rangka tasabuk ilal khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendalami ilmu-ilmu agama. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayat. Malam hari ini tema kita masih di pembagian idgham. Jika sebelumnya sudah kita bahas tentang idgham mutamatsilain, kemudian yang kedua idgham mutajanisain, yang kemarin terakhir di beberapa contoh seperti tak bertemu dengan ta atau ta bertemu dengan ta, ba bertemu dengan mim, seperti ab, ya, ba bertemu dengan mim dibaca laim basatta atau ta bertemu dengan ta, laim basatta. Baik, malam hari ini tema kita tentang idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Apabila ada dua huruf yang berdekatan makhraj dan berbeda sifat. Berdekatan makhraj, sifat dan makhrajnya beda, cuma berdekatan. Kita ambil contoh seperti qaf dan kaf. Kemarin sudah kita bahas untuk kaf dan qaf. Ini membuka bab makhraj lagi. Makhraj. Nah, ini makhraj yang berdekatan, kita lihat qaf dan kaf itu berdekatan. Jadi contoh alam nakhluqkum, qafnya mati, kafnya hidup. Ini kebetulan qaf dan kaf hidup itu berdekatan. Apalagi di sini disebutkan lam bertemu dengan ra, qurrabbi wa qurrabbi wa qurrabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Qul rabbi dibaca qurrabbi wa qurrabbi. Ini contohnya ada di surat Al-Kahfi ayat 22. Qurrabbi, qur nggak boleh dibaca qul rabbi, nggak boleh, tapi qur rabbi. Kenapa? Antara lam dan ra berdekatan makhraj. Ini lam, ra, makhrajnya berdekatan. Apa itu? Ujung lidah dengan pangkal gigi atas mendekati langit-langit. Ra, ar, al, ar, ar, al. Nah, ketika lam bertemu dengan ra dibaca atau lam diidghamkan ke ra. Qul rabbi, qur rabbi. Idgham. Nah, ini nggak boleh dibaca qul rabbi, nggak boleh.
Langsung qurrabbi, qurrabbi. Bukan qurrabbi, bukan. Itu namanya takrir ya. Takrir ro'at termasuk jali, kesalahan khofi, maaf, kesalahan yang ringan. Nah, ini idghamnya agak pelo dikit. Qurrabbi. Ini juga sama, contoh yang pertama, alam nakhluqkum. Enggak boleh dibaca alam nakhluqakum, enggak. Langsung alam nakhluqkum, nakhluqkum. Bukan alam nakhluqakum, enggak. Alam nakhluqkum, langsung alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Bukan alam nakhluqukum, enggak. Alam nakhluqukum, qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra. Terus apakah ada lagi? Yaitu lam ta'rif yang bertemu dengan berapa huruf nih? Ta, tha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dot, ta, dha, nun. 1, 2, 3. Digedein lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jika ada al ta'rif bertemu dengan 13 huruf ini, itu dibaca idgham mutaqaribain atau nama lainnya idgham syamsiyah. Nah, mendengar ya. Contoh asyamsi, wasyamsi, nggak boleh dibaca wal syamsi, nggak. Atau at-taibuna, nggak boleh dibaca al-taibuna, nggak. Contoh di surat At-Taubah. Nih misalnya. Nah, at-taibuna. Nah, oke. At-taibunal abidunal hamidun. Nah, ini semuanya adalah campur, ada idhar qamariyah sama idgham syamsiyah. Nama lain idgham mutaqariban bisa, cuma lebih umum disebut dengan idgham syamsiyah dan idhar qamariyah. Apa itu idgham syamsiyah? Bertemu tak nih, at-taibuna, nggak boleh dibaca al-taibuna, nggak boleh. Atau as-saihuna, nggak boleh dibaca al-saihuna. Nah, atau ar-raki'una, nggak boleh dibaca al-raki'una, nggak. Al-sajiduna, walaupun mungkin ditulis ejaan Indonesia. Contoh pesantren al apa ya? Al-Hidayah jelas ini kelihatan. Maksudnya bukan syamsiyah. Yang syamsiyah contohnya apa? An-Nidhamiyah contoh. Atau pesantren Asy-Syamsiyah. Ditulis As-Siddiqiyah pas. Nah, nggak boleh dibaca Al-Siddiqiyah. Menurut aturan bahasa Arab itu menyalahi. As-Siddiqiyah bukan Al-Siddiqiyah. An-Nahuna 'anil munkar. Pesantren apa lagi? Al-Adhkar, itu Qamariyah. Oke. Ini contoh-contoh
idgham yang disebut dengan mutaqaribain. Yang pertama, qaf bertemu dengan kaf. Langsung praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung contoh yang pertama, qaf bertemu dengan kaf. Kenapa? Karena makhraj qaf berdekatan. Nah, ini qaf. Qaf itu pangkal lidah dengan atau sebelah bawah. Kalau kaf, pangkal lidah sebelah atas. Nih ya, qaf, kaf. Pangkal lidah sebelah bawah dan sebelah atas, berdekatan antara makhraj dan sifat. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Lagi, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Nakhluqkum, bukan nakhluqakum. Sekali lagi. Itu kalau ada mim itu kan sebetulnya ada nun mati ya, kalau kata mim, tapi di situ ada tasdid, memang begitu kan? Ya, yang mana? Kum nih. Ya, mim ma im juga kan. Digedein. Itu ada tasdidnya juga ya. Yang mana? Mim bertemu dengan mim. Iya, kan sebetulnya itu kan ada nun mati, tapi itunya ada tasdid gitu di mimnya tuh. Habis min. Yang habis min atau nakhluqkum. Dua-duanya, satu kan tanwin, satu lagi nun mati kan. Oh, ya. Memang itu begitu apa bagaimana, ada tasdid lagi gitu. Padahal nggak pakai tasdid itu kan, apakah artinya beda? Oke, ini untuk memudahkan. Jadi non mati atau tanwin yang bertemu mim, semua Al-Quran itu ditulis pakai tasdid. Menandakan apa? Menandakan dengung. Nah, dengung itu ada dua. Ada dengung murni, ada dengung karena bertemu hal yang baru. Contoh, non mati bertemu dengan nun, atau non mati bertemu dengan mim. Non mati ketika sendiri nih, min bacaannya apa? Idhar. Tapi bertemu dengan huruf baru yaitu mim, maka hukum bacanya berubah menjadi dengung. Dengungnya kenapa? Karena bertemu huruf yang murni, misalnya mandiri, sendiri nih, sendiri, dan posisinya adalah gunnah. Amma, kan dibaca dengung. Nah, itu yang disebut dengan gunnah murni, tanpa itu gom. Tapi kalau min ma, berarti perlu ditulis ya. Min ma. Sebentar. Ini. Nah, min sukun bertemu ma, min ma, atau tanwin main mahin. Ini ya, mim maim mahin, in mahin nama min ma. Ketika sendiri, ini sendiri, ini saya kasih tanda merah. Nah, ini kasih merah.
atau min, merah. Nah, karena sendiri hukumnya adalah asli, dibaca idhar. Nggak boleh ini min dibaca min, nggak. Ya, dibaca idgham bi gunnah atau gunnah dengung karena bertemu dengan huruf lain yang menyebabkan dengung. Dan huruf tersebut berarti ada 2 poin. Yang pertama asli emang bawaannya dengung seperti non dan mim. Kemudian yang kedua aridoh itu bertemu. Contoh non mati yang bertemu dengan wawu atau ya, itu sebelum bertemu semuanya adalah idhar. Sebelum bertemu. Contoh mayyakulu, man yakulu. Itu pasti ada tasdid ya? Tasdid untuk memudahkan. Mau ada tasdid atau enggak, bacaan ukurannya sama. Kalau ini rata-rata pakai tasdid. Untuk Quran Arab memudahkan itu pakai tasdid. Supaya memudahkan. Iya, ini pertanda dengung. Mayyakulu di Quran Indonesia mungkin dikasih tasdid. Untuk apa memudahkan? Oh ya, dengung. Ada yang enggak ditulis tasdid. Tapi mau ditulis tasdid atau enggak, bacaannya sama. Ya. Hanya untuk memudahkan aja. Yakulu. Mayyakulu, tapi ketika sendiri man atau yakulu. Dibaca dengung enggak? Enggak. Nah, ini yang disebut dengan aridoh. Apa itu aridoh? Yang datang baru. Beda dengan mim atau nun. Mim atau nun yang bertasdid itu dibaca dengung otomatis. Itu yang disebut dengan gunnah. Contoh minna, anna. Mau bertemu huruf apapun, kalau udah dasarnya anna tetap dengung. Mau bertemu atau enggak ketemu, dengungnya tetap enggak hilang. Beda dengan man dan yakul. Ketika dipisah enggak ada istilah dengung. Tapi ketika digabung baru dengung. Itu yang disebut dengan dengung tidak asli. Maksud ini kaidah khusus untuk baca Quran kan? Iya. Kalau biasa baca doa boleh ngikutin Quran, boleh enggak kan? Untuk doa bebas. Kuning gitu kan bebas kan? Bebas. Enggak sampai Ada kaidah tajwid. terus enggak ada kaidah tajwid. Tajwid hanya khusus ke Al-Qur'an. Misalnya baca Quran, doa atau bahkan azan salah, enggak masalah. Enggak sampai ke ngefek ke dosa ya. Tapi kalau Al-Quran itu mempunyai perlakuan yang sendiri. Sampai kita baca kitab kuning, qala al-mu'allifu rahimakumullah, man qala la ilaha illallah, contoh akhir hayatihi dakhalal jannah, man qala, kan dibaca harusnya man qala. Kalau baca kitab pakai dengung-dengungan gitu nggak selesai. Maksud baca hadis bebas ya? Hadis bebas, nggak ada aturan tajwid, hanya Al-Quran. Selain itu free. Mayyakul, ini yang disebut dengan idgham tidak asli. Idgham tidak asli. Untuk mim dan nun itu disebut idgham asli. Kenapa? Karena ketika mim atau nun itu sendiri, dengungnya tetap anna. Contoh ya, anna. Ini sendiri, mandiri. Atau amma. Beda dengan man yakul. Bisa mengerti atau ada ini masukan lagi? Nah, ini untuk Quran Arab, harokat sukun di qaf itu enggak ditulis. Itu setiap yang enggak ditulis harokat tandanya berarti sukun. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. 1, 2, 3. Alam nakhluqukum mim ma'im
mahin. Oke. Ya, yang kedua, ini perlu digedein nggak? Diratain aja gedenya kayak tadi sebelumnya. Ya? Gedenya kayak tadi sebelumnya diratain aja. Diratain. Surat apa tuh? Ini surat Al-Mursalat ayat 20. Yang kedua surat Al-Kahfi ayat 22. Ini agak panjang nih. Nah, sip. Nah. Oke, sayaquluna salah satu ra. Tanwin bertemu dengan ra. Ini yang disebut dengan idgham bila gunnah. Tapi ketika lam sama ra itu kebetulan berdekatan makhraj, kita cek makhraj lam dengan ra. Nah, ini lam ra, lam non ra, sebenarnya makhrajnya itu berdekatan. Nah, khusus ra lam karena saking dekat, ketika mati huruf lam dan ra-nya hidup bisa langsung diidghamkan. Qurrabbi, seperti di merah nih ya. Qurrabbi. Yuk, praktek langsung. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ya, ini tanwin bertemu dengan ra yang disebut dengan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah itu nama lainnya adalah idgham kamil. Salah satun ra. Ya, salah satun ra itu tulisannya begini. Asalnya salah satun ya. Jadi tanwin itu adalah harokat hidup dan huruf dan harokat sukun yang berupa nun. Nah, ini salah satun rabi'uhum. Nah, ra. Ini tulisan secara bacaan ya. Secara bacaan salah satun ra, karena nun dan ra berdekatan makhraj. Nun dan ra berdekatan makhraj. Nah, ini digabung idgham. Nah, cuma idghamnya adalah idgham tanpa dengung atau yang disebut dengan idgham sempurna. Kenapa sempurna? Karena nun sukun langsung masuk ke ra. Salasatur ra. Enggak boleh salasatur ra. Enggak boleh. Tanpa dengung. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi. Nah, kul harus asalnya kul rabbi dibaca qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada. Yuk kita bersama-sama
sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Berhenti di situ. 1, 2, 3. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. 1, 2, 3. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Berikutnya, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. 1, 2, 3. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Nah, berikutnya ini inti dari pembahasan kita, idgham mutaqaribain. Qurra ya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. 1, 2, 3. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim. 1, 2, 3. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim. Ulangnya, wa la tastafti fihim minhum ahada. 1, 2, 3. Wa la tastafti fihim minhum ahada. Boleh satu-satu. Dari yang pertama, alam nakhluqum mimma im mahin. Kalau yang kata tapi yang domironya dikasih karena berhenti, boleh nggak sih? Miro'an dhahira. Bisa? Boleh? Bisa. Menurut arti cukup. Ntar masuk ke pembagian wakaf ya minggu berikutnya insyaallah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum mimma mahin. Oke. Yang kedua, kelewat. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Salasa. Yang kedua ya. Salasa. Salasatu. Salah satu. Bukan salasa. Sa. Nah. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Qalqalah. Bil ghaib. Oke. Wa yaquluna
sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Oke. Pak, nggak nyampe Pak. Cukup? Kabel ya? Biasanya panjang. Mentok. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seolah-olah banyak hilang. Bismillah, seolah-olah kan banyak hilang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum. Kurang itu mutaqaribannya kurang. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukan mahin, mahin. Di dekat ke dada ya. Mahin. Alam nakhluqukum. Kurang. Nakhluqukum. Nakhluqukum. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Oke. Sayaquluna salasatun rabi'uhum. Sayaquluna salasatun salasa. Bukan sa. Oke, yang terakhir. Sayaquluna salasatur rabi'uhum. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Sebentar, tanwin di ta marbutah. Salasatur sayaquluna salasatur rabi'uhum. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Idgham bila gunnah tanpa dengung. Jangan lama-lama itu kelamaan. Langsung salasatur rabi'uhum. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Masih terlalu lama. Langsung salasatur rabi'uhum. Bukan salasatur itu kelamaan. Salasatur. Langsung. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Masih. Jangan pakai tempo, langsung. Salasatur rabi'uhum. Sayaquluna salasatun rabi'uhum. Masih. Jangan dengung. Salasatur. Langsung. Salasatur rabi'uhum. Sayaquluna salasatun rabi'uhum. Ganti sa-nya kecampuran sin. Sayaquluna salasatur rabi'uhum. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Tur rabi'uhum udah pas.
Tinggal sa yang pertama udah betul, yang kedua kecampuran sin. Rabbi'uhum. Salasa, bukan salasa. Salasatu. Masih kecampuran sin untuk yang kedua. Salasatur. Sama ya, sa pertama masa kedua makhrajnya salasa. Sayakununa salasatur rabi'uhum kalbuhum. Oke, pas. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Nah, sadisuhum ini kecampuran nama sa. Ya, ini lepas nih. Khamsatun sadisuhum lepas. Bukan sadisuhum. Sadisuhum sadis. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Masih. Ya, lepas ya. Sadisuhum. Wa yakununa khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman roja tengah lidah bukan roz bukan roz roja bukan roz roja jaja. Nah, pas yang terakhir. Langsung rajmam. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Rajman udah berubah makhrajnya. Rajmam. Yang terakhir pas. Bil ghaib. Qalqalah. Kemudian sadisuhum, sa itu lepas. Kayak masih agak sadisuhum ringan bukan sadisuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman. Langsung rajman bil ghaib. Oke. Wa yaquluna sab'atun wasa. Maksud ini idgham bi gunnah. Sab'atu wa yaquluna sab'atu wasa. Wa yaquluna sab'atun wasa minuhum kalbuhum. Ini idhar. Wathaminuhum kalbuhum. Wa yaquluna sab'atun wasaminuhum. Wasaminuhum. Jangan tercampur dengan sin. Wasa. Wa yaquluna sab'atun wathaminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Oke. Fala tumari. Ri pendek. Fala tumari fihim panjang satu alif. Fala tumari fihim. Ma kepanjangan hanya 2 harokat doang. Fala tumari fihim illa. Fala tumarihim fihim
فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيه. Tastaf fa itu nggak boleh kol-kolah ya. Bukan wala tastafti. Nah, itu kurang pas. Wala tastafti fihim. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. Bukan mira'an zahiran. Ini makhraj dha, kayaknya mengulang makhraj lagi nih. Nah, di mana dha? Ini dha nih, ujung lidah dha dengan ujung dua gigi depan atas. Dha ya. Dha illa mira'an ringan. Dha ujung lidah dengan ujung dua gigi atas. Oke. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. Ya, ini ikhfa. Ini ikhfa ya. Zahira mira'an zahira. Bukan do. Bukan do. Illa mira'an minadh-dhalimin. Gimana? Itu masih tercampur dengan dot itu. Nah, ambil bukan zo, lebih jauh. Bukan zo. Ya, ini ujung lidah. Lidah. Itu dot. Gimana? Itu masih dot. Nah, yang terakhir mendekati. Oke. Sudah mendekati. فلا تمار فيهم إلا مراء Oke, pas. ظاهرا ولا تستفتي فيهم. Ini pendek. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. Oke. Intinya makhraj masih ada beberapa ya. Sin sama tha itu masih agak bingung-bingung. Ditambah dha, ini perlu latihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nirraji, tengah Nirrajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Oke. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum. Nah, jangan dengung. Iya.
Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khams. Nah, ini nggak boleh dengung. Mim mati bertemu sin. Berhentinya di mana ya tadi? Kalbuhum ini berhenti. Ya, iya. Khamsatun sadisu. Ya. Yang pertama sini. Ya. Yang kedua bil ghaib. Ya. Kuat. Ya. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun Sadisuhum sahnya panjang. Satu wa alif. yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam. Kayak masih ragu-ragu nih. Sadisuhum ini masih apa istilahnya dengung. Rajmam ini kurang tengah lidah. Rajmam bil ya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil ghaib. Bukan tapi memantulnya langsung rajmam kalbuhum rajmam bil ghaib. Kalbuhum rajmam gitu ya. Oke. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil ghaib. Oke. Wa yaquluna sab'aslu. Wa yaquluna sab'atu wa dengungnya kurang lama. Sab'atu. Ya. Ditekan. Wa yaquluna sab'atu wa thami'uhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim. Bukan pi. Fi. Wala tastafti fihim. Nggak kuat di mana berarti? Nggak kuat. Ya, tolong nggak kuat di zahir aja. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Oke. Wala tastafti fihim minhum ahada. Oke. Kayaknya makhraj perlu diulang lagi ya. Terus aja nggak apa-apa dilatih terus. Oke, itu praktek idgham mutaqaribain. Poin yang berikutnya. Dikit lagi biar kelar idgham. Poin yang keempat masih hukum idgham, yaitu disebut dengan idgham mutaba'idzain. Mutaba'idzain itu dari kata taba'ada yataba'adu. Ba'id bahasa Arabnya itu jauh. Nah, apa yang disebut jauh ini? Jika berjauhan antara makhraj dan sifat huruf. Makhrajnya jauh antara sifat dengan makhraj.
Misalnya contoh ini. Antara lam dengan ha misalnya. Alhaakumut. Nah, lam kan di ujung lidah. Terus ha makhrajnya paling bawah dekat ke dada. Ha dengan al. Nah, kan jauh. Jadi ini nggak boleh diidghamkan. Boleh nggak dibaca alhaakumut misalnya, dibaca ahhaakumut? Nggak, karena mutaba'idin. Nah, khusus mutaba'idin ini hukumnya adalah dibaca idhar. Contoh alhaakumut, al-ha, lam itu ujung lidah, ha sini dekat ke dada. Atau tuliyat alaihim, tak itu ujung lidah, ama ain itu di tengah tenggorokan. Nah, ain sini ama ujung lidah. Tuliyat, ya, mana tak di sini ujung lidah dengan gigi atas. Tuliyat dengan a tengah tenggorokan. Nah, ini jauh. Nggak boleh wa idza tuliyat alaihim. Nah, misalnya. Terus dibaca wa idza tuliya alaihim, nggak boleh. Itu yang disebut dengan idgham mutaba'idin. Artinya khusus di idgham mutaba'idin hukumnya adalah hukum idhar, bukan dibaca dengan idgham. Oke, kita idghamnya di mana itu tadi kalau disebut idgham? Idgham itu menggabungkan dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua hurufnya berharokat. Tapi karena mutaba'idin ini masih pembagian idgham. Nah, khusus mutaba'idin karena berjauhan maka tidak disebut dengan idgham lagi. Nah, ulama tajwid ada yang membuang poin idgham mutaba'idin. Artinya nggak ada itu mutaba'idin, yang ada mutaqaribin, mutamatsilain, mutajanisain, 3 doang. Yang idgham tuh kan. Ya, idgham. Kenapa? Karena ketika ada mindset idgham, ya, pikiran kita ketika idgham itu pasti menggabungkan huruf. Nah, khusus di mutaba'idin nggak ada tuh. Nggak boleh dibaca wa idza tuliya alaihim, nggak boleh. Ya, yang diidghamkan adalah khusus satu jenis atau berdekatan makhraj atau hurufnya sama. Nah, ini huruf sama enggak, satu jenis enggak, berdekatan enggak, artinya enggak disebut lagi idgham. Ini pembagian ulama. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Di surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim, biasanya nggak boleh dibaca wa idza tuliya alaihim. Nah, karena ketika itu mindsetnya pasti ainnya hidup, tak mati, maka tak diidghamkan ke ain. Itu jika berdekatan atau satu jenis atau sama huruf. Tapi karena mutaba'idin nggak boleh dibaca wa idza tuliya alaihim, nggak boleh, tetap normal wa idza tuliyat alaihim, hamasnya tetap kelihatan. Oke, kita baca innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. 1, 2, 3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang berikutnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. 1, 2, 3. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Oke, dibagi tiga waqaf ya. Sampai yang pertama wajilat qulubuhum, yang kedua sampai zadathum imana, terus yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun. Silahkan dari ujung Pak Dadang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Oke, silahkan Bang Ipul. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Sebentar, bukan wazilat, wajilat, wajilat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Oke. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Oke. wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Oke. Nah, yang contoh berikutnya ini harus digabung, dibuang dulu. Nah. Oke. Surat At-Taubah ayat 112. Oke. Nah, ini di pembahasan yang ini kelewatan nih. Lam ta'rif atau al yang bertemu dengan huruf-huruf berikut ini. Nah, ini ya poinnya, digedein. Lam ta'rif, apa itu lam ta'rif? Al aja, setiap ada al. Mana al? Di sini contohnya banyak nih. Al, ini al bertemu dengan apa ini? Supaya dibaca idgham itu 1 ta, 2 fa, 3 dal, 4 zal, ra, za, sin, shin, shad, dot, ta, dha, nun. Nah, ke 13 huruf ini, jika al bertemu dengan 13 huruf langsung diidghamkan. Jim ada enggak? Jim enggak ada. Maka ketika ada al bertemu dengan jim, nggak boleh dibaca idgham. Contoh al jannatu, nggak boleh dibaca aj-jannatu, nggak. Nah, contoh ini masjid apa ini? At-Taubah, boleh nggak dibaca al-Taubah? Nah, sama. Tak, ini ada tak. Nah, ketika al bertemu dengan tak dibaca idgham. At-Taubah, Asy-Syaiton, contoh As-Sa, Was-Saffat,
Ad-do waladhdallin, nggak boleh dibaca walaldallin, nggak boleh. Nah, ini contohnya di surat At-Taubah. At-taibuna idgham. Yang kedua al-abiduna idhar. Nggak boleh dibaca at-taibuna abidun, nggak boleh. Atau al-hamiduna sama idhar. As-saihuna idgham. Ar-raki'una idgham. As-sajiduna idgham. Al-a idhar. Wanna idgham, nggak boleh dibaca walnahuna, nggak boleh. Wal hafizuna idhar. Wabasyiril mu'minin, ini idhar. Oke. Yang itu idhar yang beda itu ya? Jauh, karena jauh ya? Yang mana? Ya, wabasyiril mu'minin. Nah, iya. Beda jauh, alif sama mim. Yang belum. Oh iya, lam sama mim beda jauh kan? Kita cek makhrajnya. Lam dan mim. Lam di sini. Lam itu di ujung lidah. Mim di bibir, jauh. Harusnya idgham tapi bukan idhar. Ya kan? Enggak, karena berjauhan, ya, karena berjauhan maka idhar. Nah, poin ini dibagi dua. Ini cuma dua, idhar atau idgham. Tinggal dilihat nih, huruf-hurufnya ini baca idgham ada berapa? Yang pertama ta, tha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dot, ta, dha, nun. Nah, dihafal. Ta, sin ada, ra, sin, nun ada. Selain ini idhar. Anil mungkar, nggak boleh dibaca anim mungkar, nggak boleh. Oke, langsung ke ayat. Atta, ini panjang ya, 4 sampai 5 harokat. Ini karena disebut dengan mad wajib muttasil. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'un ar-raki'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Kuat dari at-taibuna sampai as-saihun. 1 2 3 4. Kuat. At-taibunal abidunal hamidunas saihun. 1 2 3. At-taibunal abidunal hamidunas saihun. Ulangnya di sini. As-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun. Berhenti di sini. 4 ya. 1 2 3 4. As-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun. Nah, untuk Quran Arab ketika hamzah ditulis sebelum alif berarti panjang 1 alif. Tapi ketika hamzah ini ditulis pas di atas alif hanya 1 harokat. Itu Quran atau mushaf Madinah. Ini ditulis sebelum alif atau pas di atas alif? Ya, sebelum alif.
Contoh lagi yang sebelum alif. Yang sebelum alif apa ya? Amanu. Nah ini, maka nalin nabiyyi walladzina amanu. Sebentar, 113. Saya kopas dulu. 113. Nah, ini sebelum amanu. Nah, amanu. Amanu ini ditulis sebelum alif, berarti panjangnya 1 alif. Tapi kalau pas di atas alif, walau kanu uli, kayak ini. Nah, ini panjangnya hanya 1 harokat. Nah, ini kan pas di atas alif. Uli. Nah, kok di atas wawu ada sukun? Itu bukan sukun, itu yang disebut kemarin sifir mustatir. Masih ada mustatil lonjong, ada yang mustadir itu bulat kecil. Nah, ini ini yang mustadir. Lonjong namanya mustatil. Mustatil, lonjong itu tandanya ketika waqaf dibaca panjang, ketika wasol atau terus dibaca pendek. Nah, contoh ana, wala ana. Ketika lanjut wala ana abidum ma abadtum. Masih ingat sifir mustatil mustadir? Ya. Oke. Kita lanjut. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. 1, 2, 3. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. 1, 2, 3. Wa basyiril mu'minin. Oke, silakan Pak Devling. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang juga ya. At-taibun al-'amidun al-hamidun as-saihun. Terus Ngulangnya di as-saihun. As-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun. Ulangnya al-amirun. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Oke. Wa basyiril mu'minin. Oke. Silakan. Panjang tuh apa sih, Pak? Bisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. At-tabi'una At-taibun, bukan at-tabi'un. Beda ya artinya ya. Oh, At-taibunal kolobi. At-taibunal abidunal hamidunal asa bukan tha. Nah, ini masih kebalik nih antara sa sama tha. Sin dengan tha jangan kebalik ya.
At-taibunal abidunal hamidunas masih sa biasa. Alhamidunas alhamidunas saihunar raki'unas sajidunal amirunal bil al-amiruna bil ma'ruf. Al-amiruna bil ma'ruf. Ulang lagi. Al-amirun. Kepanjangan hanya 2 kata saja. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna. Wanna panjang 1 alif. Astagfirullahaladzim. Al-amiruna Kepanjangan 2 harokat. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah. Oke, lo-nya udah betul. Wa basyiril mu'minin. Oke. Ulangkan lagi Kak. Hah? Ulang sekali lagi Kak. Boleh. Boleh. At-taibunal abidunal hamidunas Tasdidnya yang apa? Dalam ya. Alhamidunas saihun. Alhamidunas saihun ar-raki'unas sajidun al-amirun. Oke. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Ikhfa. Dengung ya. Wan nahuna 'anil munkari wal munkari rinya pendek. 'Anil munkari wal wan nahuna 'anil munkari wal kayaknya pendek aja, jangan panjang. Munkari wal wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna wal hafiduna li hududillah tuh panjang. wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Oke, dha sama sin kalau dilatih terus insyaallah nggak kebolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai as-saihun. At-taibunal abidunal hamidunas saihun. As-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafidhuna li hududillah. Hafidhu wal hafidhu
wal hafidhuna li hududillah. Oke. Wa basyiril mu'minin. Baik. Itu mungkin kajian kita tentang macam-macam idgham, mutaqaribain, mutajanisain, mutamathilain dan mutabaidain. Insyaallah di minggu berikutnya kita bahas tentang waqaf dan macam-macamnya serta praktek bagaimana sih waqaf yang pas supaya enggak merubah arti. Baik, itu insyaallah pembahasan kita minggu berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.